Nah itu dia pertanyaan saya juga, Bli. Apa yang membuat dia kemudian bisa menyetujui bisnis itu di Bali, sementara dengan adanya kebijakan itu, tanda tangan dari pemerintah itu, penguasa itu, dengan berdirinya sebuah mall, itu kan akan merubah cara pandang anak-anak muda Bali ya. Yang tadinya mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf ya, teman-teman yang lebih suka di Banjar, Megamel, Mekidung atau apalah gitu, pada akhirnya tergeret dengan arus globalisasi. Tahu sekolah kebanggaan Bali, SMK Bali Mandara yang banyak mengeluarkan pemuda-pemudi berprestasi diganti statusnya menjadi sekolah reguler. Jadi nggak gitu dong maksudnya pemimpin itu. Ketika memang sudah bagus ya tinggal dikembangkan. Di KPU itu kemarin kalau tidak salah membuat satu aturan atau apa saya lupa itu terkait dengan bahan perdebatan nanti di calon pilkada Bali. Iya. Itu terkait dengan 100 tahun Bali ke depan. Jangan sampai politik hanya dijadikan sebagai prestis, dijadikan pencapaian, tanpa lupa berbicara bahwa apa yang dia pemimpin akan lakukan itu akan kita warisi nanti. Nah tugas-tugas anak muda nanti kita sama-sama mengingatkan mereka, sama-sama melek politik, jangan apatis sama politik, karena kalian beli skincare, kalian beli pulsa, beli baju ditentukan dari kebijakan-kebijakan politik. Selamat tahun Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini sudahlah, ini udah sering tampil di mungkin di FYP teman-teman gitu kan, entah di Instagram, di Facebook, TikTok, semua udah pasti sering lihat, dan di YouTube juga kebetulan di Gema Bali juga udah pernah kita undang, dan saat ini kita undang kembali dikarenakan sosmed beliau yang sepertinya resah kemarin-kemarin itu kan. Akhirnya mari kita sambut Bli Arya Gangga. Bli Ngurah, terima kasih banyak. Sehat? Ya, sehat. Astongkar. Gimana Bli kabarnya? Nah, kita sehat juga tuh. Ya walaupun kita lihat kemarin story Bli Gangga di Instagram tuh kan, ada apa nih kan rame begini gitu. Wah, sekitar minggu lalu lah gitu. Ya, kan. Kita rame-ramein lah. Nggak sepi-sepi amat. Iya. Gini Bli, ini kan udah nggak perlu perkenalan, semua udah tahu gitu kan. Iya boleh. Kita nih sedikit mempertanyakan gitu Bli. Kemarin kan Bli itu sempat juga mempertanyakan terkait dengan kondisi umum ya, umum, politik segala macam lah di Bali gitu. Salah satunya terkait dengan agenda kemarin di salah satu organisasi membuat kegiatan yang mengundang salah satu tokoh ya. Iya. Kita bilang salah satu tokoh di Bali gitu kan. Ini mana itu mengkaji kan begitu. Membedah terkait dengan Nangun Satkerti Loka Bali. Iya. Betul itu ya? Benar. Emang menurut Bli ini langsung aja nih, kita langsung strike aja nih. Menurut Bli itu Nangun Satkerti Loka Bali ini sudah sesuai belum selama ini gitu? Kita evaluasi 5 tahun ke belakang ya. Oke. Kalau dikatakan sesuai mungkin beberapa orang akan punya pendapatnya masing-masing ya Bli. Karena pada saat kegiatan itu pun ada beberapa panelis dan juga salah satunya ada dosen. Cuma sebenarnya ada beberapa headline yang sebenarnya ingin saya sampaikan juga, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa hal yang ada di Nangun Satkerti Loka Bali juga mungkin beberapa hal berhasil. Nah mungkin bisa teman-teman lihat, kalau editor Bli bisa nanti tampilkan, tak kirim screenshotnya. Di Nangun Satkerti Loka Bali, kalau yang saya baca, teman-teman bisa cari juga di website, itu berbicara tentang adat, tradisi, dan budaya. Misalnya yang membuat saya kemudian menjadi resah, kemarin juga saat menjadi penanggap di Malium Institute, saya menyampaikan belum berjalan dengan maksimal, karena kalau teman-teman cek APBD Bali di zaman gubernur sebelumnya, itu anggaran untuk subak cuma 10 juta Bli. Per tahun. Per satu subak. Per satu subak 10 juta. Nah, lantas kalau kita bicara soal semangat dari Nangun Satkerti Loka Bali ini yang berbicara tentang adat, tradisi, dan budaya, subak yang kemarin kalau teman-teman lihat pidatonya Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa di WWF menyampaikan bahwa subak adalah warisan ratusan leluhur orang Bali, tapi nyatanya pidato yang disampaikan Pak Jokowi dengan bangga di depan para tamu negara secara kebijakan politik
melalui Nangunsat Kertiloko Bali anggarannya cuma 10 juta per tahun per satu subak. Dan itu ketika saya tanya ke beberapa teman-teman pegiat lingkungan, pegiat yang desa-desa kemarin juga waktu jadi penanggap, beliau menyampaikan itu kurang untuk operasional pengembangan dari subak itu sendiri. Dan faktanya mungkin teman-teman bisa bantu cek dan bantu koreksi, dari tahun ke tahun subak itu berkurang jumlahnya. Lalu anggaran ini apakah bisa optimal? Ini dari satu sisi dulu subak. Lalu yang kedua bicara tentang Nangunsat Kertiloko Bali berbicara tentang pelemahan dan pawongan. Oh iya. Ya mungkin kita bisa lihat deh sekarang misalnya salah satu contohnya sampah. Apakah kemudian dari kebijakan itu sampah sudah diberikan solusinya dengan baik? Faktanya sampah makin menumpuk. Ya mungkin yang terbaru teman-teman kemarin tahu TPA Sung kebakaran. Dan itu kan cukup jadi keresahan kita juga sebenarnya. Kira-kira begitu. Itu yang menarik soal subak tadi itu. Iya. Sama sampah ya ini udah semua orang tahu lah. Ini udah menjadi masalah bersama gitu kan. Maksudnya semua udah capek kayaknya. Apa dibilang capek, aktivisnya pejuang lingkungannya nggak capek, tapi melihatnya yang bikin capek nih. Buang sana, buang sini, dibilang enggak itu kebijakan ya gitu, saling buang lah itu. Nah terus kalau bicara soal subak tuh, ternyata 10 juta ya. 10 juta. Nanti tak kirim screenshot-nya di sini nih, itu anggarannya. Gimana ngelola 10 juta? Iya pakai rapat 2, 3, 4 kali pengurus subak udah habis. Bagaimana 2 kali lah itu. Untuk pengembangan yang lainnya kan. Dan itu cukup gini lah menurut saya, cukup kurang fair aja. Iya. Itu baru kita kasih contoh subak gitu ya. Iya. Yang dimana katanya gitu kan, bicara soal nilai budayanya kuat gitu di dalam visi misi gitu kan. Realitanya apalagi itu disampaikan sama Pak Jokowi dalam pidatonya. Aduh, kan jadi headline tertentu bagi saya. Dan ya marilah kita lebih aware sih soal itu. Agak sepele sih, cuma 10 juta itu kecil loh. Untuk dana pemerintah ya, kalau untuk pribadi mungkin besar itu. Tapi untuk pemerintah kecil itu, nggak ada artinya. Dalam tanda kutip kurang berarti gitu. 10 juta itu. Bahkan bikin seminar pun kurang kan gitu. Iya, oke. Itu baru itu ya. Tapi secara umum nih Nangunsat Kertiloko Bali ini apakah sudah apa istilahnya? Sudah berhasilkah? Atau kalau kita nilai secara umum, ada nggak sih yang diunggul? Maksudnya gini, sudah tercapai gitu? Ini bagus nih yang dilakukan itu. Kurang tahu ya kalau yang udah tercapai, karena tugas sebagai seorang aktivis ya paling tidak sebagai kritikus yang melihat kekurangan-kekurangan yang ada untuk ditempel menjadi kelebihan. Kalau kelebihan, kalau kata Rocky Gerung, kalau sudah menjadi sesuatu yang goal, nggak perlu dibicarain dan tidak perlu diapresiasi. Tapi paling tidak kita melihat kekurangan-kekurangannya untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi siapapun yang mereka yang ingin melanjutkan kepemimpinan, kan kurang lebih begitu. Oke. Ya berarti semua nilai sendiri tuh kan. Artinya seperti apa tuh ya kan. Oke. Sama lagi satu, misalnya kayak ya di awal-awal kan heboh tuh, dan kita patut apresiasi juga kayak Pergub 97 2018 tentang sampah plastik sekali pakai. Tapi semakin kesini semakin kendor juga. Masih banyak yang masih pakai sampah, dan itu bukan solusi bagi saya. Oke. Belum menjadi solusi. Belum menjadi solusi. Walaupun niatan awalnya bagus ya. Iya. Jadi kita juga kemarin kan sampah plastik dan segala macam itu kita sempat udah beberapa kali ketemu sama pejuang lingkungan lah, kita bilang aktivis lingkungan, semua juga solusi bermacam-macam diberikan gitu. Realitanya per hari ini bukannya berkurang malah nambah juga gitu. Pegel juga katanya teman-teman, capek juga, cuman kita nggak menyerah gitu. Sampah plastiknya makin banyak karena bansosnya makin banyak loh. Bansosnya berarti pakai plastik gitu? Enggak, saya nggak bilang begitu ya, tapi paling tidak masyarakat bisa sedikit lebih diam dengan bansos itu. Oke. Jadi, oke ya, bansosnya menambah, otomatis sampah juga menambah gitu ya. Oke. Jadi gini Bli, itu kan kita bicara ke belakang nih. Iya. Kalau bicara per hari ini itu nih, per hari ini tuh menurut Bli, dengan ya kita bicara secara realistis juga, ini kan PJ Bli. Kalau kita bicara di provinsi kan ini PJ.
apakah PJ ini sudah melakukan hal yang di pemerintahan sebelumnya itu tidak dilakukan? Misal kita bicara contohnya seperti ini. Oh, waktu gubernur sebelumnya dia tidak melakukan ini gitu, tapi PJ malah melakukan ini. Ada hal baik nggak dari PJ per hari ini gitu? Ya, hal baiknya sih paling tidak dia melanjutkan kekosongan sih, Bli. Tapi paling tidak kan kalau PJ kekurangannya itu kan tidak bisa membuat program ya. Oh, Sehingga ada beberapa hal yang mungkin menjadi kebutuhan di waktu tertentu tidak bisa dia lakukan. Dan itu sih kekurangan PJ. Kalau kelebihannya ya paling tidak dia mengisi kekosongan dulu, Bli. Untuk kemudian memilih pemimpin yang kiranya bisa menjawab masalah-masalah yang ada di Bali hari ini. Oke, berarti PJ bukan hanya ya, maksudnya paling tidak Paling dia tidak mengisi mengisi kekosongan ya, dan berjalan lah setidaknya, Iya. gitu. Tidak diam stuck di tempat gitu. Ada. Tapi kalau dibilang diam stuck di tempat juga diam karena dia tidak bisa mengeluarkan pergub, tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kiranya menjadi jawaban dari masalah hari ini. Contoh misalnya kayak kualitas bule di pariwisata yang hari ini ugal-ugalan menurun dan lain-lain. PJ nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Iya dong. Diem aja ya. Bukan diem, Bukan maksudnya diam, tapi karena ya memang keterbatasan aturan ya. keterbatasan gini kekuatan. Oh, iya. Dan tidak salah PJ juga, dan ini kan menjadi tantangan dari masyarakat Bali untuk kemudian lebih jeli pemimpin yang seperti apa sih cocok gitu. Nah, kalau bicara pemimpin apa yang cocok nih, kan kita sama-sama tahu Bli ya, maksudnya ke depan itu ada pilkada. Tadi Bli bilang kita bahas nih kemarin tuh kita evaluasi kemarin, barusan kita bicarakan terkait dengan 5 tahun ke belakang kondisinya begini segala macem. Hari ini PJ juga nggak bisa terlalu bergerak kan gitu. Kalau ke depannya nih Bli, bicara kita pilkada nih, ya kita nggak usah sebut nama lah kita tahu parpolnya kita nggak usah sebut lah. Ya teman-teman punya jagoannya masing-masing lah. Ya, dan itu kan sudah beredar juga, nama-namanya sudah beredar tuh. Ya walaupun belum ada pendaftaran dan segala macam, tapi kan sudah beredar. Kalau kita berbicara nih Bli, secara objektif aja. Iya. Pemimpin yang dibutuhkan Bali itu seperti apa? Kalau menurut saya sih ya, paling tidak pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya. Misalnya kalau kalau yang saya ingat ya di kepemimpinannya Pak Mangku Pastike misalnya, pasti kita akan ingat dengan podium Bali bebas bicaranya. Dan itu menjadi ruang. Dan kalau tidak salah di zamannya Pak Mangku Pastike itu masyarakat, BEM, organisasi sering diundang ke Jaya Sabe. Nah itu pertama. Dengan sering bertemunya sosok pemimpin dengan masyarakatnya, di sana akan ketemu dengan masalah-masalah baru. Dan di sana akan ada dialog antara masyarakat dengan pemimpinnya. Pertama, pemimpin yang mampu dialog nih. Jangan sampai kita milih pemimpin yang bahkan sosial medianya itu jarang aktif. Kan kurang lebih begitu. Yang pertama. Yang kedua, mengerti dengan kondisi dan kebutuhan Bali. Jangan sampai Bali itu hanya dijadikan alat untuk tukar tambah proyek di Jakarta. Misalnya nih, ya walaupun teman-teman mungkin akan punya pendapat bahwa itu bagus dan itu buruk ya. Misalnya dengan kepindahannya PKB, perbaikan Besaki dan lain-lain, penambahan mall yang akan membuat Bali semakin macet. Ya kira kurang lebih ya yang lebih relevan lah dengan Bali. Harusnya sosok pemimpin kedepannya itu bisa memikirkan kondisi yang relevan dengan masyarakat. Iya. Dan bukan hanya menjadi nilai tukar di Jakarta. Iya, gitu ya? benar. Oke. Bali jangan hanya sebagai tempat destinasi wisata orang liburan, tapi ingat di sini kan adalah tempat pariwisata untuk lebih menekankan tentang kebudayaan dan spiritual. Jadi kita sebenarnya nggak butuh mall, kita butuh budaya-budaya kita dijaga, pura-pura kita dijaga, bukan dibenerin ya. Ini menarik nih, Bali nggak butuh mall. Bagi saya. Oke. Kalau bicara, nah ini kan ada mall baru nih, besar. Oh iya. Ya yang di Sanur. Sanur ya. Sanur. Ini menariknya ketika Bali adalah destinasi wisata dan budaya, dan Bali tidak butuh mall. Tapi kalau bicara seperti itu, saya juga kurang tahu ini ada berapa mall sebenarnya di Bali ini. Tapi kalau menurut Bali itu tidak terlalu dibutuhkan, kenapa pemerintah ngebangun mall ya?
Ya kurang tahu ya maksudnya. Nah itu dia pertanyaan saya juga Bli. Apa yang membuat dia kemudian bisa menyetujui bisnis itu di Bali, sementara dengan adanya kebijakan itu, tanda tangan dari pemerintah itu, penguasa itu, dengan berdirinya sebuah mall, itu kan akan merubah cara pandang anak-anak muda Bali ya. Yang tadinya mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf ya, teman-teman yang lebih suka di Banjar, Megamel, Mekidung atau apalah gitu, pada akhirnya tergeret dengan arus globalisasi. Kalau kita kemudian teriak-teriak jaga kebudayaan, tapi pemerintahnya memfasilitasi sesuatu yang akan menggerus anak muda dari arus globalisasi ini, ya pada akhirnya juga akan punah. Bali nggak butuh mall, maksudnya sanggar kayak diperbanyak, pentas-pentas kayak diperbanyak, kayak yang di Uluwatu kecak gitu kan, itu yang dibutuhkan gitu. Oke, harusnya pertunjukan budaya. Ya, bukan mall yang ini ya. Nah itu yang harus dipikirkan sama pemimpin Bali ke depannya kan begitu. Nah, bicara tadi juga, nah ini budaya dan pembangunan nih. Iya. Berarti pergeseran PKB ke Kelungkung itu juga kurang relevan dong. Harusnya tidak dibutuhkan masyarakat Bali itu kalau menurut Bli Gangga gimana? Pertanyaannya urgensinya apa? Iya kan, artinya apakah dengan diselenggarakannya PKB di Denpasar selama ini tidak begitu signifikan? Tidak optimal atau apa gitu, urgensinya apa, atau hanya sekedar mencari legacy dalam kepemimpinannya? Kan itu menjadi pertanyaan dong. Apakah kemudian ini menjadi urgensi atau apa? Kita nggak mengerti, masyarakat tidak mengerti alasannya. Sampai kayak waktu ini ada isu tol Bali Mandara pengen dirubah lah namanya. Habis itu yang teman-teman tahu, sekolah kebanggaan Bali, SMK Bali Mandara yang banyak mengeluarkan pemuda-pemudi berprestasi diganti statusnya menjadi sekolah reguler. Jadi nggak gitu dong maksudnya pemimpin itu. Ketika memang sudah bagus ya tinggal dikembangkan, di improve lah, bukan diganti kan gitu. Dan kita butuh pemimpin yang berjiwa besar untuk itu. Nah, kita bicara tadi soal pemimpin yang layak memimpin Bali itu harus memperhitungkan hal-hal ini. Kan begitu. Nih dari nama-nama yang beredar nih Bli. Ya kita berandai-andai aja. Dari nama-nama yang beredar itu kan salah satunya incumbent kan masuk lagi dalam bursa kan gitu. Iya. Tapi selain incumbent ada nggak menurut Bli sosok yang layak lah? Kayaknya host Gema Bali lebih layak. Tapi gini Bli, maksudnya terlepas dari nama-nama yang sudah beredar dari incumbent ataupun mungkin teman-teman punya rekomendasi lain, paling tidak kita harus menekankan pada gagasan apa yang akan dia bawa. Problem apa yang bisa dia selesaikan untuk Bali, dan sekiranya tawaran apa nih yang bisa dijanjikan kepada masyarakat untuk dia realisasi ketika menjadi pemimpin. Jangan sampai, jangan dikat ya. Balihonya lebih banyak daripada gagasannya. Nah, itu yang menjadi problem gitu. Atau gimmicknya lebih banyak daripada gagasannya, dan teman-teman harus bisa memilih dan mengajak calon-calon pemimpin yang teman-teman jagokan untuk berdialog tentang keresahan itu. Jangan sampai kita hanya apa sih bahasanya, surya siu lah kalau kata orang Bali ya, mendukung hanya karena kita suka, hanya karena dia ganteng, hanya karena dia populer, tapi kosong kan begitu. Dari yang Bli bilang tadi itu soal banyak berdialog dengan masyarakat, atau kita spesifikin lah ya dengan pemuda lah itu. Sudah ada belum ya yang pernah melakukan dialog itu dari orang, kita bilang sosok-sosok yang sudah beredar hari inilah? Ada beberapa. Ya? Ada beberapa. Ya sebut nama aja ya. Ini yang kalau ada beberapa, tapi kan Bli bilang di awal pun kita kan ngelihat Instagram Bli juga, ini malah keresahannya berbeda gitu. Berarti kalau ini nggak bisa berdialog. Saya sebut nama, saya kayak Beli Ngurah ini. Udah ada yang ingin diajak berdialog. Ya maksudnya, nah ini nih calon-calon pemimpin harus nyontoh host Gema Bali. Nah kira-kira Bli kan sebagai founder Praga Institute nih. Sudah melakukan ini belum Bli? Atau akan gitu berupaya mengundang siapa calon-calon itu Bli? Atau memang sudah terpikirkan Bli untuk mengundang sosok-sosok yang beredar hari ini untuk berdiskusi dengan Bli misalkan di Praga Institute dengan apa namanya anak-anak muda gitu? Kalau ngundang belum kepikiran sih. Ya kita ini siapa sih kan gitu.
Cuma kalau yang saya lakukan kemarin di pemilu, teman-teman Praga Institute, kita ngelakuin kegiatan diskusi di sekolah-sekolah. Oke. Ya paling tidak kita ingin mengajak anak-anak muda untuk aware dan berbicara politik di sekolah. Nanti ya terlepas dari siapapun narasumbernya, saya pengen Praga Institute ingin mengajak anak-anak yang ada di sekolah-sekolah SMA untuk ayo dong ngomongin gagasan untuk pilkada apa, agar kemudian kita sama-sama bersuara. Terlepas nanti siapapun yang akan nangkep ide dan gagasan itu ya whatever lah, kita akan apresiasi. Cuma arahnya bukan untuk mengundang, mengajak ya. Kesannya nempel kan, cuma ya kita ingin mengajak anak-anak mudanya sih fokusnya nanti. Oke, lebih ke arah anak mudanya supaya melek politik ya. Oke. Jadi bicara mengundang tuh kita sebenarnya udah berapa kali nyuratin. Susah ya? Salah satu lah gitu. Nggak direspon surat kita. Udah suratin. Sibuk. Ya mungkin sibuk. Ya. Sibuk sosialisasi. Benar. Kan belum kampanye, sosialisasi. Betul. Ya wajar ya teman-temannya, wajar. Ya jadi memang agak sulit gitu kan, nggak tahu juga itu. Tapi harapannya ya kita sepakat lah, harapannya siapapun yang nanti memimpin sebelum itu dilakukan ya istilahnya bertengkar pikiran dulu. Bertengkar pikiran Bila dulu. perlu ya keras aja saya bicara ya. Saya tantang ya mungkin calon-calon pemimpin, abang-abang senior-senior, aji-aji itu yang merasa ingin nindihin Gumi Bali, datang ke podcast ini. Sampaikan gagasannya agar penonton nanti menilai. Nanti kan tinggal titip pertanyaan mungkin melalui IG atau komentar ya beliau. Datang ke podcast-podcast, sampaikan gagasannya, karena kita butuh apa sih fokus isu yang akan diperjuangkan calon pemimpin ini. Nah itu ya harusnya sepakat kita supaya pada mau hadir. Ya. Dan di Praga juga kalau Praga membuat kegiatan juga tuh siapa tahu memang bisa istilahnya bertengkar pikiran secara publik kan gitu. Benar. Lebih asik lagi gitu. Dan semoga penyelenggara pemilu juga melakukan hal yang sama kan gitu. Benar. KPU Bali gitu kan melakukan hal yang sama gitu. Lakukan debat segala macam. Tapi memang selama ini kan sudah dilakukan sama KPU. Cuman yang kita tidak tahu adalah pertanyaannya nanti apa? Benar. Kan begitu. Apakah publik bisa menyaksikan dan di ruang terbuka gitu kan? Justru dengan media-media seperti inilah menjadi jawaban-jawaban alternatif yang mungkin tidak keluar di ajang debat KPU nanti. Itu Bli. Dan sebenarnya kan yang kita butuhkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dipikirkan oleh penyelenggara itu sendiri. Kan melalui media-media seperti inilah yang bisa mungkin mengungkap, menanyakan langsung secara vulgar mungkin atau apa. Dan saya rasa tidak ada alasan sih untuk calon-calon pemimpin yang udah kelihatan ini untuk menolak undang-undangan seperti ini. Oke. Secara politis menguntungkan, tapi mungkin secara politis juga akan merugikan kalau salah. Iya. Tapi gini Bli, baru keinget nih. Apa nih? Jadi gini Pak, tadi kan aku soalnya kita menyebut KPU gitu. Jadi KPU itu kemarin kalau tidak salah membuat satu aturan atau apa saya lupa itu terkait dengan bahan perdebatan nanti di calon pilkada Bali. Iya. Itu terkait dengan 100 tahun Bali ke depan. Terjawab tuh. Apakah itu menguntungkan salah satu calon yang beredar atau gimana Bli kalau menurut Bli, tanggapan Bli? Jadi kan ada salah satu calon nih kan? Iya. Menggaungkan itu selama ini. Nah, ini KPU sekarang memfasilitasi untuk jadi bahan debat itu. Menurut Bli gimana itu? Agak kurang fair ketika kita melihat dari satu sudut pandang ya. Cuma yang perlu KPU tahu ini kan sejarahnya ya. Di Indonesia itu kan GBHN sudah dihapus. Oke, garis besar haluan negara. Jadi itu tidak fair ketika dijadikan sebagai salah satu topik penting ya. Tapi sebenarnya semangatnya juga bagus untuk berbicara tentang keberlanjutan. Tapi saya kira KPU, saya sarankan untuk sedikit menahan diri. Lebih kepada coba deh buat penjaringan pertanyaan kepada masyarakat yang lebih relevan, yang kiranya bisa dijadikan topik-topik utama. Dan ketimbang membuat sebuah topik yang menjadi sebuah praduga nanti nih. Apakah kan begitu jadinya? Oh, berarti harusnya kalau menurut Bli harusnya KPU itu misal membuat kuesioner di Instagram atau di sosial media gitu kan kepada masyarakat. Nah, masyarakat kira-kira mau mempertanyakan apa nih? Iya. Mana yang terbanyak?
Ya, misalnya cari 10 terbanyak itu, 10 benar. pertanyaan terbanyak itu nanti akan dibuang menjadi isu bahan debat pilkada nanti gitu. Saya jamin KPU makin dicintai masyarakat. Iya. Iya, ketimbang akan ada praduga terlepas akan ada dua sudut pandang. Yang pertama ya kita nggak menganut sistem GBHN lagi. Kedua ya semangatnya bagus bicara tentang keberlanjutan. Tapi kan akan lebih fair lagi ketika KPU mengambil pertanyaan-pertanyaan akar rumput nih dari masyarakat. Oke. Ini menarik ini. Siapa tahu Bli Arya Gangga juga menyampaikan satu pertanyaan besar gitu kan. Dan didengar KPU kan. Iya, itu dia. Jadi ayo ini pertanyaan. Ini kita mau tes ini pikiran-pikiran calon-calon pemimpin Bali. Tapi kalau bicara gagasan banyak orang pintar, Bli. Oke. Tapi kemudian kan bagaimana caranya mendeliver gagasan itu agar kemudian relate dengan masyarakat. Nah, kan nggak semua masyarakat mengerti tentang bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa akademis, data dan lain-lain. Tapi realita di lapangannya seperti apa? Dan itulah pemimpin yang kita butuhin. Bisa mendeliver itu menjadi sebuah keyakinan bahwa masyarakat butuh itu sebagai harapan mereka ke depan. Minimal 5 tahun lah. Oke. Ini menarik ini. Daripada 100 tahun ini kita bicara 5 tahun. Iya. Jadi gak usah jauh-jauh 100 tahun kan, 5 tahun aja dulu kan gitu. Iya benar. Oke, atau sampai 2045 yang digaungkan Presiden Indonesia Emas gitu. Nah. Oke. Ini menarik nih. Tapi gini Bli. Iya. Ini sebenarnya kita coba paksakan Bli Arya Gangga ini mau ini kan. Puas nggak Bli dengan nama-nama yang beredar ini? Kalau secara pribadi Bli, dengan nama calon-calon yang akan memimpin Bali ini, Bli secara pribadi puas nggak melihat itu? Atau kita nggak usah sebut namanya? Iya. Tapi Bli puas atau tidak melihat nama-nama itu? Saya nggak nekanin ke nama-namanya, cuma kalau ditanya puas atau tidak, jujur belum puas karena seperti yang saya sampaikan tadi Bli, saya pengen tahu gagasannya. Tapi yang namanya politisi jangan dikeluarin sekarang, nanti ditiru, nanti gini. Lebih baik sekarang agar ada perdebatan publik. Agar itu menjadi perdebatan sehat. Lebih baik sampaikan gagasannya, kiranya ini masalah Bali, ini yang akan saya lakukan, yang realistis ketimbang yang boya-boya kan gitu. Akan lebih puas ketika ada sosok yang muncul dengan gagasan-gagasannya. Dan di sana keren. Ketika pemimpin berani seperti itu. Masalahnya belum ada yang berani. Belum ada. Oke. Siapa tahu habis nonton ini kan. Karena jangan hanya keluar gagasan, datang ke podcast seperti Gema Bali ini. Iya, siapa tahu kan mau, kita nggak tahu juga gitu. Atau bukannya nggak mau, cuman waktunya belum ada gitu kan. Nanti waktunya pas menjelang pencoblosan. Oke. Bli. Iya. Sebelum kita tutup nih Bli. Siap. Ada pesan nggak Bli terhadap tadi kan kita udah bicara pemimpinnya, atau dua deh biar seimbang nih. Ada pesan nggak untuk anak muda Bali terhadap pilkada ke depan dan pesan untuk calon-calon siapapun itu? Iya. Gimana Bli? Silakan Bli. Kalau pesan untuk calon sih satu sama seperti tadi Bli. Mulailah terbuka dengan anak muda. Anak muda tidak bisa hanya dijadikan sebagai objek politik, tapi kemudian diajak berdialog, datang ke undang-undangan seperti podcast Gema Bali, sampaikan gagasannya dan ayolah bertukar pikiran, berbicara tentang Bali. Kalau untuk anak muda, ya saya ingin merangkul dan mengajak, ayolah kita sama-sama mengingatkan kepada mereka yang ingin menjadi pemimpin di Bali untuk tetap ngayah dengan rasa ikhlas. Jangan sampai politik hanya dijadikan sebagai prestis, dijadikan pencapaian, tanpa lupa berbicara bahwa apa yang dia pemimpin akan lakukan itu akan kita warisi nanti. Nah, tugas-tugas anak muda nanti kita sama-sama mengingatkan mereka. Sama-sama melek politik, jangan apatis sama politik karena kalian beli skincare, kalian beli pulsa, beli baju ditentukan dari kebijakan-kebijakan politik. Iya. Tapi bukan saya sebenarnya terakhir. Bukannya yang mengingatkan harusnya legislatif Bli. Itu dia Bli. Kan eksekutif yang ingetin legislatif harusnya itu. Iya, pada akhirnya ketika legislatif tidak bisa berjalan maksimal ya kita ini jadi legislatif
informal ya. Oke. Anak-anak muda inilah. Ya bantu ingetin juga sama-sama bareng-bareng. Dan saya minta deh kepada kampus-kampus, sekolah-sekolah, jangan tabu dengan politik. Bicaralah tentang politik, bicara gagasan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka ya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi akan dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan mereka yang berkuasa. Jadi teman-teman anak muda, suwet, memboye, mai, irage, ngiring, milu, nindihin gumi Bali. Ini baru nih. Top. Apa sih bahasa halusnya ngiring sarang-sarang gitu. Ya itu menyalawi. Oke, sukses banget nih beli Kangga. Terima kasih banyak buat Gema Bali, Beli Ngurah juga sama tim. Semoga setelah ini akan ada calon-calon pemimpin yang duduk di sini nih ngobrol gagasan. Nanti teman-teman komen di bawah di YouTube-nya pertanyaan apa aja untuk mereka-mereka yang ingin calon. Dan satu lagi, tolong sponsor untuk mensupport Gema Bali ini. Iya. Butuh sponsor. Ya minimal datang aja dulu gitu. Oke, terima kasih dulu Kangga. Ya semoga dengan ini semua pemimpin Bali mulai melek. Minimal target ke depan adalah bukan target, kita anggap kemajuan ke depan ketika para calon pemimpin ini mau hadir di ruang-ruang publik. Iya benar-benar. Kan seperti itu. Mau hadir dan bicara gagasannya seperti apa yang dia lakukan untuk Bali ke depannya. Kan minimal itu. Siapa tahu dengan kita diskusi ini, kita podcast ini, para calon yang sudah beredar melihat itu dan mau hadir. Entah itu mau di podcast Gema Bali, entah itu di ruang terbuka, misal di coffee shop gitu kan. Ada diskusi yang bikin anak muda di coffee shop mau hadir gitu kan. Dimanapun itu setidaknya ayolah calon-calon pemimpin ini kan begitu. Apalagi di Gema Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Gema Bali. Terima kasih dan kepada Semeton Gema Bali, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe dan di share juga kalau memang kenal sama yang sudah beredar di masyarakat hari ini. Di share ke jagoannya masing-masing. Di share ke jagoannya masing-masing. Semoga menonton dan semoga mau hadir di sini. Dan ketika nanti kita umumkan, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan apa dan siapa saja yang harus kita undang. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu. Sukses semua.